Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan bisnis Anda. Tentunya masih bersama saya Muhammad Andriansa dan masih ditemani juga hari ini bersama Pak Yosef Susanto, owner dari Ngopi Bareng Teman. Asik banget pokoknya ya Pak Yosef ya. Ngopi nih kita ya hari ini ya. Ngopi bareng teman, best friend. Mau siapapun best friend, nggak lengkap rasanya kalau nongkrong nggak ada kopi gitu ya. Ya Pak ya. Kebanyakan gitu ya. Oke, kebanyakan sih memang seperti itu. Mungkin kita lanjutkan kembali nih Pak, perbincangan kita sebelumnya sempat terputus juga tadi di awal. Ini bagaimana tadi yang saya tanyakan adalah mengenai proses dari pembuatan si kopi ini, sehingga sampai berapa lama sih Pak dalam bentuk proses jadi bubuk seperti ini sampai bisa disajikan gitu ya. Awal mulanya mungkin seperti apa Pak? Berapa lama nih Pak prosesnya? Karena kita ngerjain sendiri si kemasannya, karena kita nggak beli yang jadi gitu ya, jadi mungkin agak sedikit lama gitu ya, kurang lebih mungkin satu ini sekitar 3 menitan lah. 3 menit ya? 3 menit. Kalau yang ini kan udah ada yang jual gitu ya, namanya kopi drip, dijual. Sementara kalau ini juga ada yang jual, cuman kita buat sendiri untuk costing cost-nya agar lebih murah gitu ya. Sementara ini kita nggak bisa buat. Gitu. Yang itu ya. Nah, jadi ini mungkin lebih cenderung lebih cepat. Gitu. Oke, aku sebelumnya penasaran juga apa yang membedakan antara kopi yang aku pegang saat ini dan Pak Anto pegang itu? Nah, jadi ini yang namanya kopi tubruk. Kopi tubruk ini ya. Kopi tubruk itu yang kopi dimasukin ke gelas langsung diseduh dengan air panas gitu ya. Oke, ini langsung bisa jadi ya, langsung disajikan gitu ya. Betul, dengan air panas. Dan itu ada gulanya kalau mau pakai gula gitu ya. Sementara yang ini kita kopi saring. Kopi saring itu kalau kita lihat gambarnya, dia ini ada kupingnya di kiri kanannya. Ketika dibuka ditaruh di kuping, di gelasnya kupingnya kiri kanan kayak gini. Baru nanti dia disiram dengan air panas itu. Di pour over dengan air panas. Jadi dia clean tanpa ampas. Gitu. Jadi si ini nanti dibuang gitu ya. Menarik sekali ya, tentunya jarang tentunya ya ada kemasan kopi seperti ini. Biasanya yang kita tahu kan memang dalam beli kopi di warung gitu ya. Tinggal ambil, buka bungkusnya, langsung disajikan gitu ya. Mungkin kalau beda dengan pecinta kopi atau penikmat kopi ini ya, ada prosesnya tersendiri dalam menyuguhkan hidangan kopi ini. Salah satunya ya ini yang sangat menarik ini. Ya, karena ini sebenarnya sama aja sama kalau kita di cafe atau apa itu yang namanya V60 gitu ya, proses pour over dengan manual brewing pakai V60. Jadi dia si kopinya itu diseduh dengan air panas perlahan-lahan gitu. Itu hampir sama kayak gitu. Mungkin beda juga nanti ya rasanya ya. Tahu lah mungkin ya pecinta-pecinta kopi mah gitu ya. Dalam proses pembuatannya harus sajian takarannya berapa? Itu kan ada ya Pak ya kalau nggak salah ya. Betul. Kalau untuk yang manual brewing memang ada takaran-takarannya. Tapi di kopi itu yang kita kenal itu ada dua. Cuman ada 2 rasa. Enak sama enak banget. Enak dan enak banget benar. Kalau kopi biji orang-orang menyebutnya gitu. Jadi proses apapun dia menikmatinya. Karena benar-benar originalitas dari si kopinya. Gitu. Ini yang tadi aku tanyakan kan proses sampai jadi seperti ini. Nah ini flashback lagi ke belakangnya Pak. Kalau hingga jadi seperti biji ini ya, biji kopi ini lama juga prosesnya Pak. Kalau biji jadi seperti ini. Jadi kita kan beli kayak kemarin yang kita ke kebun Cibulau, kita beli green bean namanya, belum disangrai. Ketika kita beli lalu kita sangrai jadinya seperti ini kan. Ini ya pemirsa bisa dilihat juga ini ada biji kopinya langsung ya. Biji kopinya. Jadi kebetulan kami punya, alhamdulillah kita punya mesin sangrai yang ukuran kapasitas 2 kilo. Jadi kita sangrai sendiri. Kenapa sih kita harus punya mesin sangrai sendiri? Yang pertama kita kepingin kopi kita itu fresh. Jadi kebiasaan saya itu ketika ada pesanan baru kami nyangrai. Sangrai itulah perbedaannya kenapa kita enggak sangrai sekaligus banyak gitu ya. Jadi ketika ada pesanan masuk baru kita sangrai. Baru nanti kita kasih ke pembeli kita. Jadi si kopi itu tetap fresh, harum dan nikmat gitu loh. Luar biasa sekali ya prosesnya. Memang menghasilkan kopi yang nikmat, enak atau enak banget itu ada prosesnya tersendiri ya Pak ya. Nggak bisa langsung
adalah bikin kopi gitu. Enggak lah ya gitu ya. Beda dengan ngopi bareng teman yang satu ini. Oke Pak, selain itu Pak, ini kita lihat sudah ada berapa banyak jenis varian seperti ini Pak yang sudah dibuat? Atau misalkan memang selain kopi atau minuman, ada nggak jenis-jenis varian lainnya, kayak misalkan food gitu atau makanan dan sebagainya? Atau cukup hanya kopi saja Pak? Di Ngobat belum ada yang namanya untuk makanan ya, dari raw material kopi dijadiin makanan. Kita belum sampai ke situ karena kita harus lihat literasinya dulu seperti apa sih kalau kopi dijadiin makanan gitu ya. Dan kita harus tahu, sementara PIRT saya kan baru sampai di kopinya gitu ya. Yeah. Minuman sendiri saya belum punya BP POM kecuali yang untuk layak sehat. Kalau layak sehat kan ketika kayak di orang pesen, diseduh, diminum langsung. Nah itu layak sehat, nggak perlu BP POM. Ketika BP POM itu yang harus minuman botol yang kita jual, nah itu harus BP POM. Jadi untuk sementara untuk makanan yang raw materialnya kopi kami belum ada. Belum menyediakan. Mungkin nanti inovasi kedepannya. Betul, gitu ya. Kepengen banget gitu loh. Kepengen nanti kopi yang buat makanan itu jadi makan apa sih gitu. Iya, mungkin kayak cake gitu kayaknya ya. Kue emang kecil. udah ada sih ya. Itu udah ada sih sebenarnya. Mungkin nantilah inovasi baru kan biasanya terinspirasi kan sambil ngopi gitu ya Pak ya. Cocok makanya kalau mau berinspirasi ngopinya bareng temen. Ngopi dulu makanya gitu. Nah Pak, selain itu Pak, ini barusan saja ada yang mention nih sama aku nih melalui DM Instagram. Berapa sih Pak harganya Pak, kalau boleh tahu, kalau di ngopi bareng teman ini harga satu ininya mungkin ya? Oh iya. Atau press listnya gitu Pak, mungkin bisa dijelaskan? Bisa. Jadi kenapa saya tadi produk-produk ini saya menyasar dalam tanda kutip menengah ke bawah biar masyarakat kita yang biasanya kopi saset yang udah ada beralih ke kopi yang benar-benar kopi originalitas tadi. Jadi saya memang harganya itu mungkin sekitar 4.000 sampai 5.000 per satuannya. Yang tubruk itu 4.000, yang saset seperti ini itu di 5.000. Sementara yang untuk ini kita nyebutnya kopi siap seduh. Ini sekitar 10.000 sama 11.000. Oke. Jadi beda-beda. Terus ada lagi yang satu box isinya itu 6, ada yang 12 dan sebagainya. Itu juga. Masih terjangkau ya pemirsa di rumah ya? Sangat terjangkau ini ya. Dengan kopi originalitas. Dengan kopi original. Dapat uang misalnya 5.000, dia udah merasakan kopi dari daerah. Ya, dari berbagai daerah di Indonesia. Karena kalau di kopi bareng teman ini, teman-teman it's okay, langsung milih aja. Teman-teman kalau yang lagi cinta dengan kampung halamannya, misalkan dari Sumedang gitu ya Pak ya. Betul. Nggak usah jauh-jauh balik ke Sumedang dulu ya. Datang aja ke ngopi bareng teman, tinggal pilih kopi Arabica dari Sumedang yang mana gitu. Ya, biasanya ketika ada yang DM atau WA saya itu dia nanya dulu lagi ada stok apa. Oke. Oh saya bilang ini nanti dia baru pesen. Oh saya butuhnya yang ini pilih ya langsung ya. Jadi karena stoknya itu tadi kan beda-beda kami. Ketika hari ini masuk mungkin yang dari Solok, besok mungkin dari Toraja atau dari mana gitu. Jadi bisa masyarakat bisa ada yang baru ya gitu, nyoba lagi gitu. Bisa menikmati all ya, seluruhnya ya. Betul. Kopi Nusantara ya, kopi Indonesia. Wah, beragam sekali tentunya. Dan harganya juga sangat terjangkau. Pak, mungkin boleh dipromosikan kepada pemirsa, jika pemirsa di rumah, khususnya pemirsa Badar TV yang saat ini sedang menyaksikan, ketika mau order, bisa kemana Pak menghubunginya Pak? Ya, di kami sendiri ada di kami ada di Jawa Tengah itu ada di Bumiayu, Jalan Raya Kaliwadas, kilometer 3, itu ada ngopi bareng teman di sana. Di Depok ada di beberapa, salah satunya di Permata Depok, Perumahan Permata Depok, Sektor Tirus K116, terus juga di Sektor Mira 2. Nah ini yang menarik nih, sebelum saya berlanjut ke ini, saya itu mempunyai program yang namanya Bergerak untuk Disabilitas. Jadi saya memberikan program kepada disabilitas untuk berusaha, berwirausaha, karena mereka sendiri sebenarnya pengen mandiri. Betul, Pak. Dia tidak pengen selalu dikasihani gitu kan, orang melihat ih kasihan banget gitu orang gitu ya. Nah jadi saya siapkan satu perangkat alat manual brewing untuk mereka bisa berjualan, berwirausaha, dan raw materialnya.
Jadi dia bisa memulai berwirausaha dengan apa yang saya berikan tadi, diberikan untuk kolaborasi lah gitu. Dan itu sekarang udah buka di sektor Mira 2 di Permata Depok. Kalau saya kan di Virusnya, ini di Mira 2-nya. Di Mira 2-nya. Atau di IG Ngopi Bareng Temen. Ngopi Bareng Temen itu ada IG-nya Ngopi Bareng Temen. Terus juga di di nomor telepon 0811 9700322. Nah, itu yang bisa untuk order. Langsung di kontak ya, order langsung. Nah, pemirsa di rumah juga yang penasaran tentunya yang ingin merasakan sensasi ngopi bareng teman bisa langsung menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda. Tentunya mudah sekali kalau di era digital saat ini. Tinggal pesen, buka HP-nya, hubungi nomornya dan bisa DM juga ya Pak ya? Betul, bisa. Melalui Sangat Instagram bisa. ya? Nah, di WhatsApp juga di bisa. WhatsApp ya Pak. Kalau untuk saat ini Pak, penjualannya sendiri semuanya berfokus, maksudnya target pasarannya gitu. Apakah di sosial media atau di offline pun juga memang sudah dibuka gitu Pak? Nah iya, ketika saya belajar berwirausaha kan saya ketemunya sama Rumah Kreatif Blimbing. Rumah Kreatif Blimbing itu sebenarnya dia edukasi untuk digital untuk pelaku usaha UMKM. Jadi kami belajar mengenai jualan online, kami belajar mengenai POS ya, pencatatan digital, kami belajar mengenai Facebook Ads dan sebagainya. Jadi di awal itu memang kami jualannya melalui online pada waktu itu karena target pasarnya lebih luas gitu ya dengan online dan kita tidak perlu nyewa tempat dalam arti kata. Betul. Nah, pada waktu terus seiring berjalannya waktu kami juga membuka yang tadi di Jawa Tengah. Yang di offline-nya kita juga ada yang di Permata Depok tadi, sama Permata Depok Regency sebenarnya ada satu lagi, dan juga melalui food kayak GoFood, GrabFood, ShopeeFood bisa ya, marketplace semuanya jadi marketplace-nya ada Shopee, ada Tokopedia. Oke, lengkap ya semuanya ya. Jadi pemirsa pokoknya langsung aja apa Pak nama tagline kalau di Instagramnya masih sama, Ngopi Bareng Teman. Ngopi Bareng Teman. Langsung di search langsung muncul semuanya. Iya. Cuman di IG itu bukan teman, biasanya temen. Temen gitu ya. Temen. Jadi bukan pakai A tapi pakai E. Temen gitu temen. Ya. Jadi yang membedakan seperti itu ya. Oke, betul sekali. Jadi langsung aja dikepoin dan pokoknya tinggal DM aja, kopi siap meluncur. Siap. Ya Pak ya, langsung DM mau pilih ada misalkan ya aku sebagai customer, Pak hari ini ada kopi aja, dijawab sama Pak Anto hari ini ada kopi dari Bekasi gitu. Ada nggak sih Pak dari Bekasi Pak? Bekasi. Kalau Bekasi kan terkenalnya industri gitu Pak. Karena mungkin jarang-jarang kayaknya ya. Di Bekasi itu nggak ada sih perkebunan kopi. Kebanyakan industri ya, pabrik-pabrik. Depok sendiri kan nggak ada. Oke, mungkin lebih ke pabrik kopinya kali ya. Kalau di Bekasi mah gitu ya. Mungkin di hilirnya gitu ya, yang kayak kafenya apa segala macam. Oke, Pak. Selain itu nanti aku juga bakal diajarin nih bagaimana cara membuat seduhan kopi yang nikmat tentunya ya Pak ya. Iya. Harus belajar banyak nih aku. Tapi Pak, satu pertanyaan sebelum kita jeda. Pernah nggak sih Pak dalam usaha itu, maksudnya dalam usaha kan pasti ada ya Pak ya, gagal atau naik turunnya. Pernah nggak Pak melakukan hal seperti itu tapi akhirnya sampai bangkit lagi? Kita jawab nanti ya Pak ya. Siap. Kita jawab nanti sambil meracik kopi. Siap. Dan kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa juga jangan kemana-mana karena semakin seru obrolan kita hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di Bisnis Anda.